warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Romi Tanpa Gelar. Baik, pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana caranya membaca surat-surat Al-Quran. Jadi setelah sebelumnya kita membahas tentang Bismillah ataupun Al-Fatihah, kemudian kita membaca juga surat Al-Baqarah ayat 1 ya di video kedua yang lalu. Akan tetapi di video pertama itu saya membuatnya hanya menulis narasi, kemudian saya mengedit videonya menggunakan aplikasi-aplikasi dan aplikasi penunjang lainnya. Jadi untuk kali ini saya akan mencoba untuk langsung berbicara di depan kamera bersama kalian. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menurut cara pandang, cara berpikir saya dengan metode tauhid universal yang saya mencoba merancang sebuah metode cara membaca Al-Quran, tapi dengan kerangka pemikiran itu yang saya sebut dengan tauhid universal. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang tauhid universal ini. Jadi pada video kali ini kita akan bahas hanya untuk menafsirkan Al-Baqarah. Ini bukan tafsir ini ya, tapi tafsir syar'i ya maksudnya. Dan kita akan bahas tentang tafsir ayat 2 sampai dengan ayat 5 di surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mencoba untuk membacanya. Kita baca dulu, yaitu ayat kedua adalah dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Jadi kalau kita melihat terjemahan itu artinya adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian ketika saya melihat dengan metode tauhid universal ini, cara berpikir ya, ini adalah metode ataupun kerangka berpikir ya yang saya susun sedemikian rupa, tetapi tetap dengan pondasi dari Al-Quran sendiri. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama ini adalah Allah bahwa tidak sedang meyakinkan orang yang ragu, tetapi menyatakan posisi Al-Quran itu sendiri ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, bukan karena manusia yakin, tetapi karena sumbernya yang mutlak. Itu menurut cara berpikir tauhid universal ini. Nah, karena di dalam tauhid universal adalah zat Allah itu maha mutlak. Kemudian maka firman-Nya tidak mungkin bisa bercela, karena keraguan itu lahir di akal manusia, bukan di wahyu ya. Kemudian lalu Allah pun menyebut petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran itu bukan buku netral ya. Ia hanya terbuka bagi jiwa yang tunduk. Takwa bukan soal pengetahuan, tapi sikap batin yang siap dipimpin oleh Tuhan. Nah, di ayat ketiga, kemudian dari kerangka berpikir tauhid universal ini yang saya susun, kemudian saya melihatnya yang kalau kita melihat terjemahan, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan, katanya. Nah, akan tetapi kalau kita melihat cara pandang dari tauhid universal, ini bukan daftar ibadah ya teman-teman. Ini adalah struktur tauhid universal dalam diri manusia. Baik, kita akan coba untuk membuka lebih dalam lagi di ayat ini. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Nah, ini fondasi ya. Di dalam tauhid universal, realitas itu tidak berhenti di yang terlihat. Ada yang tampak ataupun hanyalah karena yang tampak itu hanyalah lapisan yang paling luar. Nah, dan gaib adalah sumber ataupun akar ataupun hakikat. Nah, barang siapa yang hanya percaya kepada yang terlihat, ia tidak akan pernah mengenal Tuhannya. Itu poin pertama. Dan poin kedua adalah mendirikan sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar gerakannya, karena sholat adalah penyelarasan total makhluk kepada penciptanya. Nah, di dalam kerangka tauhid universal ini bahwa ada beberapa lapisan-lapisan yang saya susun. Yang pertama adalah yang paling tinggi itu adalah zat, kemudian asma, kemudian sifat, nur dan makhluk. Nah, dan salat adalah jalur naiknya makhluk kembali kepada sumbernya, ke atas gitu kan. Maka Allah itu tidak bilang sholat, tetapi Allah malah bilang mendirikan sholat ya, bukan bilang sholat aja, tapi mendirikan sholat. Artinya menegakkan koneksi, kemudian menjaga poros dan tidak membiarkan hidup tanpa arah ilahi. Itu yang poin kedua. Nah, ini masih di ayat ke berapa itu? Ketiga ya. Nah, kemudian di poin ketiganya ada menafkahkan rezeki. Nah, kenapa iman selalu diikuti infak? Karena orang yang benar-benar bertauhid tidak akan menganggap harta sebagai miliknya. Di dalam tauhid universal, rezeki itu adalah amanah dan harta itu adalah titipan. Nah, memberi itu berarti pengakuan bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Jika seseorang rajin ibadah tapi kikir, maka tauhidnya itu berarti belum selesai juga. Kemudian di ayat keempat, kalau kita melihat terjemahan, dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan sebelum kamu.
serta yakin akan adanya akhirat. Nah, ayat ini adalah menyatukan sejarah kenabiannya berdasarkan cara pandang tauhid universal. Nah, di dalam tauhid universal tidak memutuskan wahyu, tetapi menyambung mata rantai ilahi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan kemudian penyempurnanya itu Al-Quran ini sendiri. Dan semuanya itu adalah satu sumber, satu Tuhan, dan satu arah. Dan penutupnya adalah yakin akan adanya akhirat. Kenapa harus yakin? Bukan sekedar percaya. Karena akhirat adalah penyempurna keadilan dan dunia terlalu sempit untuk membalas segalanya. Tanpa akhirat, kezaliman tak terhukum dan kebaikan tak akan sempurna balasannya. Makanya kita harus yakin akan adanya akhirat. Kemudian di ayat kelima, kalau kita membaca terjemahan, kenapa saya tidak membaca membaca Arabnya? Karena kita melihat dari tafsir ini dulu ya, barulah kita nanti akan masuk ke dalam lebih dalam lagi dengan tauhid universal. Mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perhatikan, Allah tidak bilang menuju petunjuk ya, tetapi di atas petunjuk. Artinya, hidup mereka berpijak pada wahyu. Langkah mereka dibimbing, keputusan mereka pun tidak liar. Dan Allah menutup dengan kata beruntung. Di dalam tauhid universal, untung itu bukan berarti kaya, untung juga bukan berarti populer. Akan tetapi untung itu adalah selamat sampai kepada Allah kembali. Begitu. Nah, jadi kesimpulan dengan kerangka berpikir tauhid universal ini adalah ayat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5 adalah peta manusia bertauhid secara sempurna. Yang pertama, tunduk pada wahyu, kedua, percaya realitas gaib, ketiga, menjaga koneksi ilahi, yang keempat, tidak diperbudak harta, dan yang kelima, menyadari hidup bukan berhenti di dunia. Nah, inilah manusia yang hidupnya menyatu dengan kehendak Tuhan ya, bukan menyatukan Tuhan ke dalam kehendak manusia. Ya, paham ya? Jadi jika mungkin apa yang saya baca ini dapat menggugah bukan karena saya, tapi karena Al-Qur'an itu memang hidup ya. Karena saya hanya seorang pedagang dan seorang pencari nafkah ya dari pasar. Oke. Sekarang mungkin udah saatnya kita pamit, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Sampai jumpa di sini, saya Romi Tanik Panggelar. Jangan lupa tekan subscribe kalau kalian suka, dan kita akan membahas tafsir-tafsir yang lainnya dengan cara pandang atau kerangka berpikir tauhid universal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.